kabarnya hari ini? Wah, siapa yang sudah siap untuk ibadah Roki hari ini? Siapa angkat tangannya? Wah, semua yang di rumah semangat. Yuk, kakak mengajak kita semua untuk semangat ibadah hari ini. Tidak ada lagi yang tidur-tidur, malas-malesan, terus pegang gadget, main game. Yuk, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, sebelum kita mulai ibadah Roki, kakak mengajak kita semua untuk berdoa. Yuk, adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terpujilah namamu. Terima kasih untuk saat ini ibadah Roki akan dimulai. Tuhan berkati ibadah Roki dari awal pertengahan sampai nanti selesai. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu bersama-sama dengan kami. Terpujilah namamu Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang sudah semangat untuk memuji Tuhan, sudah siap? Yuk, kakak mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Yuk berdiri yuk. Sebelum mulai bernyanyi, kita mau tepuk semangat. Masih ingat nggak tepuk semangat? Nanti yang terakhirnya kita bilang sama-sama Roki. Kita ulang ya. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Semangat Roki. Wah, harus lebih semangat lagi, sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat Roki. Wah, adik-adik di rumah semangat sekali. Adik-adik yang di rumah sudah pada rajin baca Alkitab nggak? Siapa yang rajin baca Alkitab? Yuk, yang sudah rajin baca Alkitab, yang masih belum rajin baca Alkitab, ayo lebih rajin baca Alkitab lagi ya, seperti pujian kita berikut ini. Kita nyanyikan dengan semangat ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lebih semangat lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak kita semua untuk menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, buka hatimu, supaya firman yang kita dengar tidak terbuang sia-sia begitu saja. Bapa, ajarku mengenalmu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara
Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Adik-adik, kakak mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami membuka hati kami, membuka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar, kami boleh mengerti dan terutama mau melakukannya dalam hidup kami, agar hidup kami terus penuh hikmat dan pengertian yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati kiranya kata-kata yang disampaikan itu berasal dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik Rocky, hari ini Kak Festi akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak akan review tema minggu lalu. Nah adik-adik masih ingat nggak tema minggu lalu itu tentang apa ya? Iya betul, tema minggu lalu adalah meminta hikmat Tuhan. Nah adik-adik, Salomo adalah Raja Israel yang keberapa ya? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Iya betul, Raja Salomo adalah Raja Israel yang ketiga. Dan dia mengandalkan hikmat dari Tuhan untuk menolongnya memimpin umat Israel. Nah adik-adik harus tahu ya bahwa Allah adalah sumber hikmat yang sejati dan Allah juga berjanji akan memberikannya kepada kita, memberikannya kepada Kak Festi, memberikannya kepada adik-adik, memberikannya kepada papi mami jika kita memintanya. Jadi yang perlu adik-adik lakukan adalah berdoa, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hikmat agar kita mampu melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Nah, untuk review tema minggu lalu Kak Festi sudah sampaikan, dan sekarang kita akan masuk di minggu yang ketiga dengan tema membangun pada firman Tuhan. Nah, Kak Festi bawa Alkitab nih. Alkitab ini adalah firman Tuhan, pegangan kita di sepanjang kehidupan kita. Jadi sebelum kita memulai segala sesuatu, sebelum kita beraktivitas, kita harus selalu membangun kehidupan kita melalui firman Tuhan. Nah, untuk super kebenaran hari ini tentang aku ingin membangun hidupku pada firman Tuhan. Sekali lagi Kak Festi sebutkan untuk super kebenaran di minggu ini tentang aku ingin
membangun hidupku pada firman Tuhan. Nah, adik-adik, super kebenaran hari ini tentang membangun sesuatu dalam diri kita masing-masing secara pribadi. Jadi adik-adik harus mulai memikirkan dari sekarang hal apa atau hal positif apa yang harus adik-adik bangun di dalam kehidupan adik-adik sendiri. Tentunya semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, Kak Festi punya pertanyaan nih. Kenapa sih kita harus membangun hidup kita pada firman Tuhan? Ya, adik-adik pasti punya jawaban masing-masing ya. Dan Kak Festi mau sampaikan bahwa dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa firman Tuhan itu, Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar kita. Selain mengajar, itu berguna untuk menyatakan kesalahan kita juga. Jadi ketika kita berbuat salah, kita akan diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa yang kita lakukan itu adalah salah di hadapan Tuhan. Selain itu, memperbaiki kelakuan kita juga. Dan yang terakhir adalah mendidik kita dalam kebenaran. Jadi adik-adik harus ingat ya, manfaat firman Tuhan di dalam kehidupan kita adalah mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Nah, sama halnya dengan Raja Salomo. Nah, adik-adik selama sebulan ini kita kan akan membahas tentang Raja Salomo. Nah, adakah di antara adik-adik yang tahu siapa ayah Salomo? Oke, Kak Festi tunggu ya. Wah, ternyata adik-adik betul ya. Raja Salomo itu ayahnya bernama Daud. Iya betul. Jadi sebelum Raja Daud meninggal, dia mengingatkan anaknya betapa pentingnya mengikuti jalan Allah. Daud tahu jika Salomo melakukannya, pasti Allah akan memberkati hidupnya. Dan semua janji-janji yang akan digenapi bagi Salomo dan keturunannya akan tergenapi semua. Jadi adik-adik, Daud itu selalu menguatkan anaknya untuk membangun hidupnya di dalam firman Tuhan. Jadi adik-adik juga seperti itu ya, harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita di keluarga pasti punya papi, punya mami. Jadi yang mendampingi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mendampingi kita di rumah. Nah, papi dan mami pasti akan selalu mengingatkan adik-adik untuk apa? Untuk baca firman Tuhan dan berdoa juga. Nah, untuk kali ini di minggu ketiga, Kak Festi akan membahas tentang petunjuk jalan. Nah, dalam video petunjuk jalan ini, kita akan belajar tentang hidup 2 orang yang paling bijak. Yang pertama adalah orang yang paling bijak yang pernah hidup di dunia. Dan yang satu lagi adalah hikmat itu sendiri. Nah, yang pertama, petunjuk jalan yang pertama yaitu tentang bijak dan taat. Salomo dikenal sebagai orang yang paling bijak adik-adik dari semua orang yang pernah hidup. Nah, hikmatnya itu menjadi petunjuk jalan bagi seseorang yang paling terbijak. Siapakah namanya? Iya betul, namanya adalah Yesus. Nah, Yesus itu adalah anak Allah ya. Alkitab mengatakan bahwa sejak Yesus kecil, dia tumbuh dalam hikmat maupun secara fisik. Dia juga tumbuh berkenan di hadapan Allah dan manusia. Siapa yang mau hidup seperti teladan Tuhan Yesus? Kak Festi juga mau nih, pasti adik-adik mau ya, hidup sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik masih ingat nggak tadi sebelumnya Kak Festi sudah menginformasikan bahwa sebelum Raja Daud meninggal, Raja Daud memberikan nasihat kepada anaknya Salomo. Nah, nasihatnya itu untuk mengikuti perintah Allah dan mengikuti jalan-jalan Allah. Nah, apakah Salomo mau mendengarkan
Ya tentu adik-adik Salomo mendengarkannya apa yang disampaikan oleh ayahnya dan meminta Allah memberinya hikmat juga. Nah, Salomo juga ingin taat kepada Allah seperti keinginan ayahnya. Nah, adik-adik tahu bahwa kata hikmat dalam Alkitab dapat diartikan hati yang mau mendengar atau hati yang mau taat. Jadi adik-adik mau nggak mendengarkan, mau nggak taat untuk membaca firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita untuk melalui kehidupan kita sepanjang hari. Tanpa firman Tuhan, tanpa kita bergantung pada Tuhan, kita akan melewati hari-hari kita itu terasa seperti biasa-biasa saja. Tapi ingat bahwa ketika kita membangun kehidupan kita bersama dengan Tuhan, melalui baca firman Tuhan, berdoa, maka kita akan bisa melewati semua rintangan setiap harinya bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah petunjuk jalannya mengenai setiap orang membutuhkan hikmat. Nah, setiap orang itu butuh hikmat ya. Kak Festi butuh hikmat, adik-adik juga pasti butuh hikmat juga. Nah, Allah itu senang adik-adik terhadap Salomo. Kenapa? Karena Salomo itu memilih untuk meminta hikmat dibandingkan dengan keinginan pribadi lainnya. Ya, jadi Salomo itu lebih mengutamakan meminta hikmat supaya dia bisa mengerti dan memahami jalan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena itu Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan Allah memberkati kehidupan Salomo juga. Karena kata Tuhan Yesus, jika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan hidup dalam kebenaran, maka semua yang kita perlukan akan ditambahkan kepada kita. Jadi intinya ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka yang lain-lainnya itu akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir, aduh besok saya harus pakai baju apa ya? Aduh besok saya harus pakai tas apa ya? Aduh besok saya harus pakai sepatu apa ya? Aduh sepatu saya kurang bagus, udah ada lecetnya, saya harus ganti lagi yang baru. Nah adik-adik tidak perlu lagi memikirkan hal yang demikian. Karena kenapa? Ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita memprioritaskan Tuhan, maka semuanya itu akan dicukupkan kepada kita. Melalui siapa? Melalui orang tua kita. Orang tua kita akan apa? Diberkati oleh Tuhan, dilancarkan segala usaha pekerjaan mereka. Jadi yang utama adalah kita harus taat kepada Tuhan. Dan yang terakhir untuk petunjuk jalan yang ketiga itu berbicara tentang hikmat adalah mengenal Yesus. Jadi hikmat itu berbicara bagaimana kita mengenal Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, apakah adik-adik tahu cara terbaik untuk mendapatkan hikmat? Pasti jawaban yang tepatnya adalah dengan mengenal Yesus ya. Kalau kita mengenal siapa Yesus dalam kehidupan kita, kalau kita mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita tahu cara terbaik untuk mendapatkan hikmat. Karena Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mendengarkan ajarannya akan semakin mengerti dan mendapatkan pengetahuan yang berlimpah. Jadi adik-adik, semakin kita mengenal Yesus, semakin banyak hikmat yang kita terima darinya. Jadi begitu pentingnya adik-adik bagaimana kita harus mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, cara kita mengenal Tuhan dalam kehidupan kita itu seperti apa, Kak? Kan kita nggak bisa melihat Tuhan secara kasat mata. Iya betul, memang kita tidak bisa melihat Tuhan secara kasat mata adik-adik. Nah, tetapi kita bisa mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan kita melalui apa? Ini dia nih, melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Di situ dijelaskan siapa Yesus, teladan yang Yesus lakukan
itu seperti apa. Jadi ini dasar dari segala sesuatu dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan. Jadi ingat ya adik-adik, kita harus membangun kehidupan kita melalui firman Tuhan sehingga kita mampu mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita juga. Dan rencana Bapa yang terbijak adalah mengutus Yesus ke dunia untuk mati di kayu salib bagi kita. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu sudah memilih untuk mengorbankan kehidupannya dan membayar harga bagi semua dosa kita. Itu salah satu bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita ya. Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Nah, adik-adik, jadi jika ada masa sulit, jika ada masa-masa di mana kita harus bersedih, kita harus tetap percaya pada firman Tuhan. Karena kalau kita percaya pada firman Tuhan, kita akan dapat melewatinya. Meskipun di saat baik, meskipun di saat senang, meskipun di saat berhasil, nah kita harus tetap berdiri pada firman Tuhan dan meyakini bahwa semua yang terjadi bukan karena kekuatan kita atau kepandaian kita ya adik-adik, melainkan itu semua karena Tuhan. Untuk itu, apapun yang terjadi, kita harus terus membangun hidup kita pada firman Tuhan. Kak Festi ingatkan lagi, apapun yang terjadi, adik-adik, Kak Festi harus terus membangun kehidupan kita pada firman Tuhan. Oke adik-adik, nah sekarang Kak Festi akan bacakan super ayat kita hari ini. Nah untuk super ayat hari ini terdapat dalam kitab Matius 7 ayat 24. Bunyinya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oke, sekali lagi ya, untuk super ayat terdapat dalam Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, menurut adik-adik, perkataan siapakah itu? Iya betul, itu perkataan Tuhan Yesus ya. Nah adik-adik pernah nggak kalian mendengarkan perkataan orang lain? Atau misalnya pernah nggak kalian mendengarkan perkataan papi mami kalian tapi kalian memutuskan untuk tidak menaatinya? Nah gimana ya perasaan papi mami pada saat itu? Nah sama halnya dengan yang Yesus katakan ya adik-adik. Menjadi bijak tidak hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tapi juga melakukannya ya. Jadi kita bukan hanya membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita harus melakukannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Yesus itu membandingkan hikmat dengan seorang yang membangun rumah di atas batu karang yang kokoh. Nah, apa sih keuntungannya membangun rumah di atas batu yang kokoh dibandingkan membangun di atas pasir? Pasti ada ya adik-adik keuntungannya. Keuntungannya itu adalah tidak akan goyah dan akan kuat dan aman dan akan bertahan dan tidak akan hanyut. Itu keuntungannya. Jadi dasar kita adalah Yesus Kristus melalui kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, sekian kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kak Festi yakin dan percaya semoga adik-adik boleh terberkati melalui firman Tuhan pada hari ini. Sekali lagi Kak Festi ingatkan bahwa kita harus belajar membangun kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Meskipun kita masih kecil, masih emerald, masih ruby, masih safir, nggak apa-apa ya, meskipun
kita masih SD, masih TK, nggak apa-apa adik-adik ya. Yang penting kita sudah mau belajar dari sekarang ya. Didikan itu dimulai dari masa-masa kecil ya. Jadi belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu dimulai juga dari waktu kita semasa kecil. Jadi ketika kita dewasa nantinya itu sudah menjadi gaya hidup kita. Oke adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu pada hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami adik-adik Rocky, dan boleh mengingatkan kami Tuhan di mana kami harus membangun kehidupan kami di dalam firman Tuhan agar kami boleh mengenal Yesus dalam kehidupan kami. Mampukan kami Bapa untuk bisa melakukannya sehingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini firman Tuhan kiranya dimeteraikan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Festi nih. Nah sekarang ada hal yang harus kita lakukan nih bersama-sama ya, yaitu tentang membuat creative time. Wow, ini creative time kita kali ini kita akan membuat the book of Bible. Jadi contohnya seperti ini ya adik-adik. Nah nanti ini ada pitanya. Nah Kak Festi mau kasih tahu dulu ya. Ini pitanya dibuka dulu sama Kak Festi. Contohnya seperti ini. Nah, nanti di dalamnya akan ditulis super ayat. Nah, yang perlu adik-adik siapkan adalah yang pertama adik-adik siapkan kertas karton ya. Warnanya bebas. Tapi kalau misalnya adik-adik tidak punya kertas karton juga nggak apa-apa ya. Adik-adik boleh menggunakan kertas HVS yang warna-warni itu juga boleh. Nah setelah itu adik-adik siapkan pitanya bebas ya, boleh warna-warni juga. Terus siapkan lem, siapkan pulpen, gunting, dan spidol. Nah selain itu adik-adik juga siapkan pola buku. Pola bentuk buku. Nah, ini pola bentuk buku ini adik-adik bisa buat sendiri atau adik-adik cari di internet, kemudian di print, setelah itu digunting ya, seperti yang punya Kak Festi ini. Nah, yang punya Kak Festi ini Kak Festi cari di internet, kemudian digunting. Sekarang kita akan membuat the book of Bible-nya. Oke, caranya seperti ini ya. Nah, yang ini pola bukunya adik-adik terlebih dahulu udah disiapkan ya. Setelah itu digunting ya. Ini kan ada dua sisi ya, ada dua sisi, terus digunting tengahnya. Ini Kak Festi gunting. Oke, setelah pola bukunya digunting, nah adik-adik siapkan ya kertas kartonnya yang tadi. Ya bisa warna-warni, kalau misalnya nggak ada kertas karton bisa menggunakan kertas HVS juga. Nah nanti kalau udah disiapkan, adik-adik sisi kanan dan sisi kirinya adik-adik lipat ya ke dalam seperti ini. Nanti kalau udah dilipat seperti ini, kita akan menempelkan pola bentuk bukunya ya di sisi yang kiri. Kita tempelkan menggunakan lem. Pola bukunya kita lem terlebih dahulu.
Sekarang kita tempel. Sisi yang satunya kita beri lem lagi di pola bukunya. Nah, adik-adik hasilnya jadi seperti ini ya. Jadi nempelinnya di tengah-tengah, nanti hasilnya seperti ini. Oke? Nah, kalau ini udah selesai, kita buka. Setelah itu adik-adik ambil pulpen, terus kita akan menulis super ayat. Nah, super ayat kita kan dari Matius 7 ayat 24. Nah, adik-adik untuk menulis super ayat ini, adik-adik boleh menggunakan pulpen hitam atau pulpen warna-warni juga boleh ya. Setelah super ayatnya ditulis, adik-adik boleh pakai spidol untuk menulis kata super ayatnya ya. Nah, di dalam ini juga adik-adik sebenarnya bisa menghias ya bagian dalam ini ya. Bisa adik-adik hias sekreatif mungkin. Oke. Nah, nanti ini kan udah selesai kita tulis bagian dalamnya. Nah, sekarang kita akan menulis bagian depannya, bagian covernya kita akan tulis. Kita tulisnya itu judul super kebenaran untuk hari ini. Jadi super kebenaran kita hari ini kan tentang membangun pada firman Tuhan. Sekarang kita akan tulis di covernya itu tentang tema kita minggu ini, yaitu temanya membangun pada firman Tuhan. Oke adik-adik, udah selesai creative time kita. Setelah udah selesai, nah fungsi tali ini, fungsi pita ini, nah kita akan mengikat ya buku Alkitab kita. Adik-adik boleh menggunakan pita apapun ya, warna-warni juga boleh. Oke, nanti hasilnya akan seperti ini. Oke adik-adik, gampang kan untuk creative time kita minggu ini? Ya pasti adik-adik bisa ya melakukannya. Kalau misalnya adik-adik membutuhkan bantuan dari orang dewasa, nah boleh ya adik-adik minta bantu kepada orang tua, kepada papi mami, atau kepada kakak-kakak kamu yang ada di rumah juga. Oke, nah untuk creative time hari ini tentang membuat the book of Bible. Semangat dan selamat mengerjakan adik-adik. Dadah, God bless you semuanya. Nah, adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Pasti sangat memberkati ya. Yuk, lebih semangat lagi mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita ya. Oke, sekarang kita akan mau mengumpulkan persembahan. Sebelum mengumpulkan persembahan, kakak mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami hari ini menjadi persembahan yang terbaik dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati Papa Mama, biarlah semua kami selalu hidup dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, untuk persembahan adik-adik boleh minta tolong papi atau maminya untuk scan QR code yang berikut ini.
Adik-adik, berikut ini kita akan menyaksikan pengumuman untuk minggu depan. Salam untuk seluruh orang tua, adik-adik Ruby dan adik-adik Safir. Rocky menginformasikan untuk ibadah onset minggu ini akan kita undur sampai waktu yang akan ditentukan. Untuk informasi lebih lengkap dapat menghubungi kakak-kakak kelas berikut ini. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah Rocky sudah selesai hari ini dan sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.